Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Selamat sore. Saya jadi teringat salah satu videonya seorang tokoh sufi. Ini dia videonya, tapi pendek saja. Saya menerima barang dari sorga, dompet. Kalau tidak mau jadi presiden ke-8, Bapak angkat kaki dari Indonesia. Siap? Bukan dari neraka, dari sorga tugasnya. Dan ini akan saya serahkan untuk bekal jihad. Jelas toh? Jadi dia ini memberi jimat kepada Anies Baswedan. Entah rambut berapa. Di situ juga disebutkan ada kata-kata surga lah apalah. Ternyata mana buktinya? Kalah kan? Saya nggak akan mengomentari soal polemik dia dengan Suryalaya. Itu bukan hak saya. Walau saya tahu banyak soal perseteruan itu dengan Suryalaya. Sebenarnya apa, karena apa. Tapi saya nggak bahas itu. Politik itu identik dengan berbagai macam cara. Entah itu hal yang berbau magic, mistik, dan lain sebagainya. Kalau kemarin itu, soal siapa itu, Bu Nur itu, ternyata kan pesannya kan simpel sesungguhnya. Ganjar disuruh datang ke beliau. Karena saat itu bisa dibilang mungkin wahyu ke Prabowo-nya atau apalah itu. Pulungnya itu masih ngambang di udara. Ternyata Ganjar nggak menyambut itu gitu loh. Ya terjadi gitu loh. Ini konteksnya walaupun di luar konteks hitung-hitungan atau apapun, bahkan kecurangan atau apapun. Tapi ini saya berusaha membahas dari sisi hal yang lain. Apalagi soal Anies itu. Padahal dia tokoh ulama yang besar di daerah Jawa Barat. Tetapi hasilnya apa? Kalah dengan ilmunya Jokowi, tahu nggak? Ini sebenarnya bahasan apa ya? Kalau orang yang mungkin suka politik, apa sih bahasan ini gitu loh? Seperti anak TK bahasan ini gitu loh. Jangan salah. Mungkin kalian belum pernah menyelidiki, menelisik, mengamati lama. Sepintar apapun di media, capres sepintar apapun akan kalah dengan ilmu apa? Ilmu melas. Jokowi itu punya ilmu itu. Jadi di depan kamera dengan di belakang kamera itu ada beda. Ilmu ini berfungsi, mungkin saya saja yang bahas ini ya, walaupun sesungguhnya ini apa ya, kelihatan dikasihani atau apa gitu kan. Itu hal biasa. Tapi bagi saya itu penting gitu loh. Sekarang apa yang mau ditampilkan orang, tokoh politik, capres dan lain sebagainya di televisi, di depan orang banyak. Pandai debatnya. Kalau pandai debat itu bukan ukuran untuk capres, bukan. Debat itu pakar, pengamat seperti itu. Tidak ada raja itu, ibaratnya penguasa itu jago debat itu jarang ada. Jarang ada. Yang ada itu ya anak buah. Itu bagian mereka. Makanya saat ditampilkan di televisi, orang seperti apa ngelihatnya? Coba deh Anda lihat Jokowi debat saat Pilpres 2 periode. Anda amati dengan dia juga saat berbicara di depan kamera. Tapi Anda coba mencari berita saat dia, hal-hal cerita soal dia di belakang kamera. Dan ilmu ini tuh berfungsi jika di depan publik, di depan kamera. Tapi penggunaannya tidak hanya itu. Apalagi anaknya kan udah kemungkinan jadi wapres, kemungkinan. Jika misalkan tidak didiskualifikasi. Itu pun nanti mudah memakai ilmu itu. Apalagi hanya wapres kan. Siapa Gibran itu? Wapres. Nanti bapaknya setelah ini mau jadi apa kan gitu. Katanya dia sendiri yang bilang kan, mau kembali ke Solo. Ya kan? Lihat saja buktinya. Jika misalkan betulan, nah anaknya ini nanti sendiri jadi wapres. Nah ilmu ini bisa digunakan nanti di 2029-2030. Bisa digunakan atau menjelang lah itu. Bisa. Apalagi misalkan dizolimi. Prabowo ini kan karakternya aslinya keras. Ya kan? Ya siapa tahu, kita kan nggak tahu. Dalam perpolitikan itu kan bisa berubah. Dan nanti bisa saja misalkan Gibran dizolimi seakan-akan siapa presidennya misalkan.
Yang terlihat apa? Orang kasihan nih, anak ini masih muda tapi begini-begini. Ini bisa saja dipakai gitu loh. Ilmu ini ada caranya. Di debat capres pun sepintar apapun kalah dengan ilmu ini. Pokoknya ilmu ini pokoknya ngalah lah pokoknya gitu loh. Kalau bisa tampilkan wajah itu apa ya? Ya intinya jangan bodoh-bodoh amat lah gitu loh. Tapi wajah ini nggak boleh marah. Gibran saat debat itu banyak orang bilang tidak etik dengan Mahfud MD. Misalkan diulang 2 kali, hancur dia. Makanya diharapkan orang-orang misalkan sebarisan dengan Jokowi di televisi, di media, tampilannya harus kalem, terlihat ngalah. Nah itu, setelah itu nanti auranya tuh keluar. Bahasa aura. Rasa ilmu melasnya ini keluar. Orang tuh akan bela. Kasian. Ini sepertinya ini bahasan sepele sesungguhnya. Justru saat disepelekan orang itu ilmu ini tuh nguat. Ini gak sembarangan loh, sepele tapi gak sembarangan. Jangan kamu kira ini ilmu sepele apa-apaan gitu loh. Buktinya sajalah gitu loh. Gak perlu tuh debat tuh. Kurang apa Anies? Anies tuh pintar. Kurang apa? Ya kan? Ganjar juga pintar, Mahfud juga pintar. Kurang apa? Dan ilmu melas ini bisa kalah dengan apa? Rendah hati. Orang yang rendah hati. Jika misalkan kecerdasan orang itu tinggi, dinilai 80-100, maka rendah hatinya juga sama 80-100. Kalau ini tidak ada, kalah dengan ini. Walau orang ini lebih pintar, tapi yang jelas megang ini jangan bodoh-bodoh amat. Intinya itu saja. Harus mampu apa? Melawan ego, menahan diri. Saat Prabowo itu debat, dalam posisi dinilai soal debat dia kalah, cukup dia menahan diri. Yang terlihat apa di mukanya? Coba, apa yang terlihat? Prabowo itu kemarin-kemarin ya, beberapa periode dia kan kalah terus. Debatnya itu beda. Apalagi saat dia, bicarain apa tuh Jokowi itu. Keras kata-katanya. Beda dengan yang ini. Ini mungkin dia dapat pencerahan dari Jokowi ini. Harus begini loh Pak. Harus begini loh Pak. Dan ini memang tidak mudah kalau belum praktek. Harus mampu menahan diri. Itu harus. Tapi ilmu ini berfungsi jika di depan kamera, di depan publik. Tapi jangan bawa ilmu ini di belakang layar. Gak bisa. Gak perlu gitu loh. Nanti hancur-hancuran. Ini tuh penting gitu loh. Sangat penting. Makanya nanti misalkan lah, Anda amati sajalah Gibran saat debat itu. Gimana wajahnya itu. Anda lihat. Anda amatilah dengan Prabowo. Bahkan dengan jubirnya Habibur Rahman. Dengan Jokowi. Anda amati. Itu. Ini bahasan apa gitu loh. Tapi ini penting. Dan ini bisa mengalahkan ilmu apapun. Apalagi cuman jimatnya siapa itu. Anies itu rambut apa itu. Kalah. Memperlihatkan kepandaian. Kalah. Karena saat orang itu merasa pandai, atau dia itu memang aslinya pandai di depan kamera, dia itu rendah hatinya itu terkikis. Berat loh untuk rendah hati. Padahal untuk memadamkan orang yang memakai sisi ini, sisi melas, orang lihat itu kasihan, itu kalah dengan rendah hati. Bagaimana caranya? Itu ada caranya sendiri itu. Tidak asal menerapkan itu, tidak. Ada caranya. Kalau mau tahu ilmu ini, belajar sama Jokowi. Atau belajar sama beberapa orang di Solo, di Jogja itu ada. Orang-orang atau kiai atau orang kejawen itu ada yang punya taktik-taktik ilmu seperti ini itu ada. Kok tampil kok garang di debat capres, kalah. Misalkan garang pun harusnya berhadapan dengan orang yang seperti itu. Harus punya ilmu rendah hati yang juga sama tingginya dengan kegarangannya itu. Saat orang garang, saat orang terpancing itu, rendah hatinya kan hilang. Iya kan? Itu tadi ada caranya untuk mengeluarkan ilmu rendah hatinya itu. Ya ini bahasan apalah, bahasan Anda sebut ngibul terserah, Anda anggap ini sepele terserah. Tapi fakta yang berbicara.
debat kemarin itu kayak apa, dan debat-debat sebelumnya. Banyak kok orang yang termehek-mehek nginginil ke Jokowi itu karena apa sesungguhnya? Apakah cerdasnya? Apakah jago debat? Tidak kan? Karena apa? Wassalam.